25 soal tes PPS Pemilu 2024, materi tentang pengawasan dan pelanggaran. 1. Manakah yang termasuk kewenangan dari Panwaslu Kecamatan, kecuali A. Membentuk Panwaslu Kelurahan atau Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. B. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. C. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. D. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan. Jawabannya adalah D. 2. Berapakah jumlah anggota PPK? A. Sebanyak 7 orang. B. Sebanyak 5 orang. C. Sebanyak 3 orang. D. Paling sedikit 3 orang. Jawabannya adalah B. 3. Berapa jumlah anggota Bawaslu Republik Indonesia? A. 3 orang. B. 7 orang. C. 4 orang. D. 5 orang. Jawabannya adalah D. 4. Terdapat kepala desa yang ditemukan mendukung salah satu calon dan atau salah satu pasangan calon sehingga adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan atas tindakan atau keputusan kepala desa tersebut. Atas dasar demikian, kepala desa terbukti melanggar dan termasuk klarifikasi dari jenis pelanggaran: A. Etik kepala desa. B. Administrasi pemilu. C. Pidana pemilu. D. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jawabannya adalah C. 5. Hasil kegiatan pengawas pemilu dituangkan dalam A. Formulir model A. B. Formulir model B. C. Formulir model D. D. Formulir model C. Jawabannya adalah A. 6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali dalam masa jabatan. Frasa tersebut diatur dalam A. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. C. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jawabannya adalah A. 7. Berapakah jumlah anggota panitia pengawas pemilu kecamatan berdasarkan Undang-Undang Pemilu? A. Sebanyak 3 orang. B. Sebanyak 5 orang. C. Paling banyak 5 orang. D. Paling sedikit 5 orang. Jawabannya adalah A. 8. Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen keempat pada tahun A. Tahun 2002. B. Tahun 2000. C. Tahun 2001. D. Tahun 2003. Jawabannya adalah A. 9. Regulasi yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam A. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018. B. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022. C. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018. D. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018. Jawabannya adalah C. 10. KPU atau PPK dalam melaksanakan tahapan pemilu tidak sesuai dengan proses, prosedur, dan cara yang telah ditetapkan, sehingga pengawas pemilu memberikan rekomendasi kepada PPK atau KPU
Dalam hal tersebut, termasuk jenis pelanggaran: A. Pelanggaran etik penyelenggara pemilu. B. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. C. Pelanggaran administrasi pemilu. D. Pelanggaran pidana pemilu. Jawabannya adalah C. 11. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Kecuali: A. Mengganggu ketertiban umum. B. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. D. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Jawabannya adalah D. 12. Jenis formulir model apa yang digunakan pada saat adanya laporan dari masyarakat mengenai terjadinya dugaan pelanggaran pemilu? A. Formulir model B.3. B. Formulir model B.1. C. Formulir model B.2. D. Formulir model B.4. Jawabannya adalah B. 13. Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari: A. Bawaslu, pemerintah, dan KPU. B. Bawaslu, KPU, dan DKPP. C. Bawaslu, KPU, dan pemerintah. D. Bawaslu, KPU, DKPP, dan pemerintah. Jawabannya adalah B. 14. Temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu diputuskan untuk ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti paling lama: A. 3 hari kalender sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu dan diregistrasi. B. 3 hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu dan diterima. C. 7 hari kerja setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi. D. 7 hari kalender sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu diterima dan diregistrasi. Jawabannya adalah C. 15. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna dari prinsip penyelenggaraan pemilu yang: A. Rahasia. B. Umum dan jujur. C. Langsung. D. Bebas. Jawabannya adalah D. 16. Hari yang dimaksud dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu adalah: A. Hari kerja. B. Hari libur. C. Hari kalender. D. Hari nasional. Jawabannya adalah A. 17. Panwaslu kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada: A. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. B. Bawaslu Kabupaten Kota. C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota. D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Jawabannya adalah B. 18. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk kepada kode etik penyelenggara pemilu adalah: A. Pemerintah daerah. B. Petugas kampanye. C. Pengawas pemilu. D. Peserta pemilu. Jawabannya adalah
C. 19. Dalam hal terdapat laporan pelanggaran pemilu oleh salah satu peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dalam menangani suatu pelanggaran berdasarkan A. Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, B. Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, C. Perbawaslu nomor 4 tahun 2022, D. Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Jawabannya adalah B. 20. Manakah yang termasuk kewajiban dari Panwaslu Kecamatan? Kecuali A. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban, B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkat di bawahnya, C. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik, D. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Jawabannya adalah D. 21. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan pada A. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang disyaratkan atau yang wajib diserahkan kepada setiap tahapan pemilu, B. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu, C. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan, D. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan pemilu. Jawabannya adalah D. 22. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Tinta, B. Kotak suara dan bilik suara, C. Sampul kertas dan segel, D. Obeng untuk mencoblos. Jawabannya adalah D. 23. Sidang BPUPKI 1 diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan A. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, B. Rancangan Undang-Undang Dasar, C. Rumusan Dasar Negara, D. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah C. 24. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. Panwaslu Kelurahan atau Desa, B. KPU, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Bawaslu Provinsi. Jawabannya adalah C. 25. Dalam penegakan hukum pemilu, Bawaslu dengan lembaga lainnya tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu yang terdiri dari A. Bawaslu, Pemerintah, dan Kejaksaan, B. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, C. DKPP, Bawaslu, dan KPU, D. Bawaslu, Kepolisian, dan KPU. Jawabannya adalah B. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya.